Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Pada kesempatan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan. Allah masih menjaga dan melindungi kita di atas agamanya, di atas Islam dan sunnah. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat-nikmat itu untuk kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih bersama buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita sampai pada satu subjudul, yaitu pentingnya dialog, ya, komunikasi dua arah. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas di dalam subjudul ini, diantaranya adalah keengganan orang tua mengungkapkan rasa sayang, ya. Rasa sayang atau cinta kadang-kadang perlu diungkapkan secara verbal, ya, dengan kata-kata, ya, sebagaimana juga perlu dibuktikan dengan tindakan nyata. Jadi tidak bisa hanya bersandar kepada apa yang ada di dalam hati. Karena anak tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita tidak bisa baca hati manusia. Apa isi hatinya kita nggak tahu. Tapi yang kita dapat tangkap darinya adalah apa yang dikatakannya dan apa yang dilakukannya. Demikian juga orang tua perlu mengungkapkan rasa sayang kepada anak secara verbal. Kemudian membuktikannya dalam bentuk tindakan nyata, yaitu dalam bentuk perbuatan, ya, misalnya membelai, mengecup, mencium, ya, anaknya sebagai ungkapan kasih sayang. Ya, demikian pula dia perlu mengungkapkannya dengan lisannya, dengan mengatakan misalnya, ya, ayah menyintaimu dan sejenisnya, ya, nah, atau bunda menyintaimu, atau kata-kata sejenisnya yang menunjukkan ungkapan cinta dan sayang kita kepada anak tersebut, ya. Nah, sebagian orang tua ada yang enggan mengungkapkan rasa sayangnya kepada anak. Mungkin dia bersandar dengan apa yang ada di dalam hati, ya. Nah, ini tidak cukup, ya. Nabi SAW menganjurkan kepada kita apabila kita menyintai seseorang, saudara kita, maka kita mengungkapkannya, ya, walaupun dalam hati, ya, itu sesuatu yang merupakan konsekuensi dari loyalitas kita kepada sesama mukmin, yaitu menyintai mereka, yang menyintai sama kaum muslimin. Tapi kadang-kadang perlu diungkapkan, karena ungkapan kasih sayang itu menunjukkan bahwa kasih sayang yang kita berikan kepadanya itu, yang kita miliki kepadanya itu adalah kasih sayang yang spesial, istimewa, ya, tidak seperti biasa. Ya, apalagi kita tunjukkan, ya, kita ungkapkan dengan, ya, misalnya perbuatan, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, menciumnya, memeluknya, mendekapnya, memberinya hadiah. Dan itu ungkapan-ungkapan sayang, ya, sebagaimana Nabi mengatakan tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi, karena itu adalah bukti tindakan nyata ungkapan sayang kita kepada orang-orang yang kita memang sayangi, ya. Nah, demikian. Taib. Itu yang terakhir kita bahas di dalam poin tersebut,
Berikutnya adalah ya, orang tua jarang berkomunikasi dengan anak. Ya, ini perlu ya. Apalagi anak itu beranjak dewasa, sudah usia remaja, bahkan mendekati dewasa, pradewasa, ya perlu diajak komunikasi. Karena kalau dia tidak diajak komunikasi, dia enggan berkomunikasi. Beda kanak-kanak bocah yang kadang-kadang ya dia berkomunikasi saja dengan kita tanpa tahu apa isi komunikasinya. Ya, itu anak-anak bocah. Ya, nah demikian. Tapi anak remaja atau pradewasa, nah ini perlu ya kita buka komunikasi dengan mereka, ya membuka pembicaraan. Maka kita ya tentunya memilih topik-topik pembicaraan yang menarik, ya sesuai dengan usianya, ya sehingga dia tertarik untuk terlibat di dalam pembicaraan, ya. Nah obrolan, ya dengan kita. Ya dari sela-sela obrolan itu kita bisa menyisipkan pesan-pesan, ya nilai-nilai yang ingin kita sampaikan kepada anak. Nah demikian. Cara seperti ini dilakukan Nabi SAW kepada anak-anak sahabat. Nabi sering berkomunikasi dengan mereka. Bahkan di atas kendaraan Nabi berkomunikasi dengan mereka. Bertanya kepada mereka, menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada mereka. Ya seperti Nabi mengajarkan beberapa hal kepada Abdullah bin Abbas, Mu'az bin Jabal, dan beberapa sahabat-sahabat lainnya. Ya, nah sebagian orang tua mungkin terlalu sibuk ya dengan dirinya sendiri, atau dengan dunianya ya, atau dengan pekerjaannya. Seperti yang sudah kita sampaikan, memang untuk mendekati anak itu perlu waktu yang kita korbankan. Ya bukan materi, tapi waktu. Nah itu yang berat untuk kita berikan kepada anak. Ya, sehingga untuk berkomunikasi dengan anak ini kadang-kadang kita terlalu pelit ya untuk memberikan waktu kepadanya. Ya, kadang-kadang anak sudah membuka pembicaraan tapi tidak direspon oleh orang tua. Sebagian orang tua merasa tidak levelnya untuk berkomunikasi, berbicara, mengobrol dengan anaknya. Ya tentunya kita yang menyesuaikan diri ya dengan kondisinya. Ya bukan dia mengikuti, ya kita katakan pembicaraan kita sebagai orang tua misalnya. Ya, nah demikian. Maka perlu ya mencari topik-topik yang menarik bagi mereka untuk dibicarakan. Apalagi masalah-masalah yang up to date misalnya. Yang dia punya antusias untuk membicarakannya dengan kita. Ya, nah demikian. Nah ini sekedar untuk membuka ya hubungan ya dengannya. Karena kalau komunikasi antara anak dan orang tua itu lancar, maka masalah-masalah itu akan mudah untuk diatasi. Ya, akan mudah untuk kita atasi. Masalah-masalah anak akan mudah kita atasi. Tapi kalau saling diam, ya hanya membaca batin istilahnya ya, menerawang gitu ya. Apa kira-kira yang jadi masalahnya? Tidak ada komunikasi. Nah ini bisa menjadi suatu kekeliruan nantinya. Ya, salah paham itu akan muncul. Ya, kalau tidak dibuka komunikasi yang terbuka ya, lancar dengan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dalam hal ini ya tentunya ini dari orang tua kepada anak. Artinya orang tua juga harus aktif ya. Harus aktif ya untuk membawa anak kepada pembicaraan yang intens dengan orang tuanya begitu. Ya, sehingga kadang-kadang ada perkara-perkara yang perlu dibicarakan dengan serius misalnya. Contohnya ya, ketika anak ini sudah remaja, menginjak masa pradewasa, bahkan dewasa, mungkin dia sudah ingin bicara komunikasi tentang masa depannya. Terutama tentang rumah tangga misalnya, yang dia mungkin masih sangat-sangat awam atau sangat-sangat buta tentangnya, dan perlu masukan kita sebagai orang yang tentunya punya pengalaman di situ. Ya, nah kadang-kadang anak segan itu, dia ingin bicara tentang masalah rumah tangga, ya
ya, tapi dia segan untuk membuka pembicaraan itu kepada orang tua, ya, dengan orang tua. Nah, maka di sini orang tua mungkin bisa memancingnya sehingga ya dia akan terbuka kan gitu ya, akan menjelaskan, wah, ya mungkin dia ingin merancang satu rumah tangga ya, misalnya tentang calon istrinya atau calon suaminya. Ya, ini kan perkara-perkara yang harus dibicarakan dengan serius begitu ya. Nah, kalau kita terbiasa berkomunikasi dengan anak, ya itu akan mudah, ya kita katakan akan mengalir pembicaraan itu. Ya, akan sampai kepada titik temu ya. Atau pesan-pesan yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan masalah mencari jodoh misalnya. Ini kan masalah hari ini. Ya banyak ya kita katakan remaja-remaja putri ataupun akhwat yang tertutup ya dengan orang tuanya dalam masalah ini, sehingga kadang-kadang dia ingin membicarakannya sebenarnya karena ini masalah berkaitan dengan masa depannya, tapi dia malu. Nah, ini karena tidak berkomunikasi atau berbincang ataupun berbicara serius dengan orang tuanya adalah sesuatu yang mungkin tidak biasa ya. Tidak biasa. Ini bisa terjadi di keluarga yang memang seluruh anggota keluarganya itu masing-masing sibuk dengan kegiatannya. Si anak sibuk sekolah dari pagi sampai petang, bahkan baru pulang malam. Demikian juga si ayah juga demikian, ya, tidak jauh berbeda, pergi mungkin sebelum subuh, pulang setelah isya. Ya, ibu juga demikian. Ya, sehingga waktu untuk bicara serius, padahal masalah-masalah seperti ini adalah masalah-masalah yang perlu dibicarakan secara intens, terus-menerus, dan memerlukan waktu yang panjang. Sehingga anak mengerti ya, ataupun tahu, misalnya bagaimana jodoh yang tepat untuknya. Ya, apalagi memang sudah ada calon A, B, dan C misalnya. Nah, ini kan perlu pembicaraan yang lebih mendalam lagi ya. Nah, mungkin dia perlu pengalaman kita. Mungkin dia perlu masukan kita. Ya, jangan ya sebagian orang tua ya langsung dikejutkan dengan berita bahwa anaknya mau dilamar tiba-tiba saja ya. Mau dilamar, besok datang lamaran. Ya, orang tuanya terkejut karena tidak ada pembicaraan sebelumnya. Apalagi ya belum ada titik temu misalnya mengenai masalah walimahnya, ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, ini kan ya akan menjadi masalah ya, ya bagi orang tuanya dan juga bagi si anak. Ya, nah demikian. Jadi alangkah baiknya kalau masalah-masalah besar seperti itu ya sudah dibicarakan, dikomunikasikan ya jauh-jauh hari begitu ya. Sehingga ada titik temu di situ karena fungsi dari berkomunikasi, membuka komunikasi ini adalah agar mencapai titik temu. Karena manusia itu pasti berbeda-beda. Ya, tidak ada yang akur, tidak ada yang sama 100%. Pasti banyak perbedaan-perbedaan. Antara anak dan orang tua juga banyak perbedaan-perbedaan. Tapi dengan komunikasi yang lancar, ada titik temu di situ. Ya, apalagi masalah-masalah yang memang kita katakan sensitif, menimbulkan perbedaan gitu ya. Nah, si anak cari calon suami, si ayah ya mencari calon menantu kan begitu. Ini kan kalau nggak ketemu padahal orangnya satu gitu ya. Yang akan jadi suami suaminya dan akan menjadi menantu bagi ayahnya kan begitu ya, atau ibunya, orang tuanya. Nah, ini sosoknya satu. Ya, tapi di sini ada keinginan yang berbeda mungkin antara keinginan ayah dan bunda dan keinginan si anak. Nah, maka di situ perlu komunikasi, karena komunikasi itu dibuka agar ada titik temu yang akan menghilangkan perbedaan-perbedaan. Karena perbedaan pasti ada. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan enggan ataupun jarang berkomunikasi dengan anak. Kalau bisa ini dilakukan dari kecil ya, anak terbiasa dia berkomunikasi. Walaupun ketika masih bocah-bocah kecil, komunikasi mereka ya kadang-kadang kosong ya, nggak ada ini isinya ya, sekedar basa-basi begitu aja. Ya, paling-paling kita gunakan komunikasi dengan anak-anak yang masih bocah ini untuk menyampaikan faedah-faedah saja. Ya, tapi ketika dia sudah pradewasa, menjelang dewasa dan dia waktunya untuk
ya misalnya berumah tangga atau akan pergi dari rumah untuk merantau misalnya. Ini kan perlu ya kita katakan komunikasi yang serius ya, pembicaraan yang serius, bukan main-main lagi ya. Nah demikian. Karena itu menyangkut masa depannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Maka jangan ya kita beralasan misalnya saya sibuk, ya saya nggak ada waktu ya, atau alasan-alasan lainnya. Ya luangkanlah waktu kita untuk itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian orang tua seakan-akan tidak punya kepentingan untuk berdiskusi misalnya atau sekedar berbincang-bincang dengan anaknya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena salah satu yang perlu kita lakukan terhadap anak adalah melakukan observasi ya terhadap anak itu. Ya, karena dia adalah objek pendidikan kita. Dia perlu diobservasi juga bagaimana kita katakan perjalanan pendidikannya ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya adalah menciptakan keharmonisan, harmonisasi. Ini penting ya. Di dalam hubungan perlu ya kita menciptakan keharmonisan. Walaupun kita tahu ada perbedaan. Ya. Wala yazaluna mukhtalifin. Itu sudah sunnatullah, dan mereka manusia senantiasa mukhtalifin, yaitu berselisih satu sama lainnya, berbeda satu sama, walaupun itu adalah darah daging kita, bahkan saudara kembar sekalipun, ya pasti ada perbedaan-perbedaannya. Namun dengan menciptakan suasana yang harmonis, menciptakan keharmonisan, maka perbedaan-perbedaan itu ya bisa disingkirkan gitu ya. Ya bisa kita kita redam. Ya, sehingga yang terlihat adalah keakuran gitu ya. Ya, kecocokan satu sama lainnya. Ya, dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang mungkin ada di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Maka sebagai orang tua ya kita harus berusaha membina hubungan yang kuat dengan anak kita. Ya, bahkan sebagai orang tua ada yang sudah semacam memiliki ya kita katakan hubungan batin dengan anaknya, macam telepati begitu, mengerti ya apa yang dengan melihat anak saja dia sudah tahu apa yang menjadi masalahnya, kan begitu ya. Belum lagi anak mengungkapkan masalahnya, orang tua sudah mengetahui, bisa membaca ya ini masalahnya apa. Ada yang sampai seperti itu ya, karena saking mengenal satu sama lainnya. Ya, maka ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk sayang kita perlu mengenal. Saya kan kenal anak saya. Bukan itu maksudnya. Kita kenal namanya apa ya, siapa yang nggak kenal dia adalah anak kita. Maksud mengenal di sini adalah mengenal kepribadiannya, ya, mengenalnya luar dalam. Ya. Nah, untuk mengenal jiwa seseorang, ya, itu tidak seperti kita mengenal jasmaninya. Kita kenal ya bentuk mukanya, wajahnya, dan lain sebagainya. Suaranya kita kenal, bukan itu. Tapi kita kenal juga kepribadiannya. Ya, karena dia adalah orang yang dekat dengan kita. Maka ciptakan keharmonisan ini, ya untuk menjembatani terwujudnya hubungan yang kuat, ya, dan harmonis antara sama anggota keluarga. Ya, karena hubungan yang kuat dan harmonis dalam keluarga akan menjadi ya mungkin momen terindah bagi si anak yang senantiasa dirindukannya. Ya, maka dia merindukan ya orang tuanya. Ya, dia selalu ingat orang tuanya. Nah, tentunya ya kita berharap ya, salah satu yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah mereka mau mendoakan kita tentunya ya. Nah, maka keharmonisan ini akan mendorongnya untuk melakukan itu. Ya, wallahu alam bisawab. Sebaliknya ya, kebalikannya, hubungan yang tidak harmonis akan menyebabkan ketidaknyamanan. Ya, kalau ada ya kita kekeruhan ya di dalam satu hubungan antara kita dan teman kita, ya pasti ya sebagai konsekuensinya adalah kita akan berusaha untuk menjauh ya, nggak dekat lagi. Kenapa? Karena tidak ada harmonisasi di situ dalam hubungan. Yang ada hanyalah
perselisihan, pertengkaran dan pertengkaran yang makin lama makin tajam, ya, makin menyeruak, ya, dan makin jelas terlihat. Ya, maka mereka pun akan saling menjauh gitu ya, satu sama lainnya. Ya, tapi kalau hubungan itu harmonis, ya pasti akan dekat. Ya, pasti akan lengket dia. Nah, maka itulah yang disebut sebagai sahabat karib, ya, persahabatan, bukan sekedar kenalan. Ya, karena kita kepada anak kita lebih dari sekedar persahabatan tentunya, ya. Kita orang tuanya bukan sahabatnya. Ya, nah demikian seperti yang sudah kita sampaikan, ya, anak ketika dia sudah masuk usia remaja, ya, apalagi pradewasa, kita harus menjadi orang tua baginya, bukan sebagai teman, ya, bukan hanya seperti teman, tidak, tapi sebagai orang tua. Karena pada masa-masa seperti itu mereka memang perlu sosok orang tua. Beda anak kecil, bocah di bawah 10 tahun. Ya kita nggak mengapa ya jadi temannya, gitu, teman bermainnya, ya, teman ngobrol, teman lah, berteman dengan bocah-bocah kecil itu, ya. Nah seperti Nabi SAW, ya, beliau menjadi teman main mereka, ya, bergabung, berkumpul, berbaur bersama mereka seolah-olah bagian dari mereka. Itu anak kecil. Tapi ketika dia sudah beranjak dewasa, tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus mendudukkan diri kita sebagai orang tua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi hubungan yang tidak harmonis ini akan menyebabkan ketidaknyamanan. Kita akan tidak nyaman, ya, dekat dengan orang yang tidak sejiwa, istilahnya, sejalan dengan, ya, kita katakan jiwa kita. Ya, cenderung apa? Menjauh, ya. Nah, menghindari karena ketidaknyamanan tersebut. Ya, hingga anak berusaha untuk, ya kita katakan menghindar dari orang tuanya. Atau bahkan yang lebih buruk adalah melawan orang tuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu ada indikasi anak mulai menghindar dari orang tuanya. Ya. Nah, ini mungkin karena ketidakharmonisan yang terjadi di antara mereka. Ya, dan kita perlu ingat juga bahwa seiring perkembangan usia, anak akan terus mencari jati diri. Itu remaja, ya. Dia akan sedang dalam proses pencarian jati diri, ya, dan identitas. Seolah-olah dia berkata kepada dirinya sendiri, siapakah saya ini? Makhluk apakah saya ini? Bagaimana saya? Nah demikian. Dia mungkin masih bingung menempatkan dirinya di tengah-tengah, ya, kita kan manusia yang mungkin banyak di sana hal-hal baru yang dia temukan. Maka di sini perlu orang tua, ya, untuk, ya, salah satunya adalah membimbingnya. Nah kalau ketidakharmonisan ini ada, lalu bagaimana anak bisa, ya, misalnya curhat lah. Kadang-kadang sebagian remaja, ya, dia lebih memilih curhat kepada orang lain daripada curhat kepada orang tuanya sendiri. Seolah-olah dia lebih percaya kepada orang lain daripada orang tuanya sendiri. Ya, seharusnya orang tua adalah orang pertama. Kalau dia minta kepada yang lainnya itu setelah dia, ya, mungkin curhat lah, kita katakan, kepada orang tuanya. Ya, dan kalaulah orang tua telah memberikan kecukupan kepadanya dalam hal ini, artinya memberikan solusi dan masukan, dia nggak akan perlu lagi curhat ataupun, ya, bertanya kepada yang lain atau curhat kepada yang lain. Ya, karena orang tua sudah lebih dari cukup baginya. Nah demikian. Maka inilah fungsinya keharmonisan tadi, ya, di dalam hubungan. Itu akan membuat orang yang kita kasih itu semakin dekat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, maka setiap orang yang ikut andil dalam membentuk jati dirinya, jati diri si anak ini, dan berpartisipasi positif dalam membentuk kepribadiannya dan menganggapnya sebagai anak yang memiliki harga diri, nilai, value, dan memperlakukannya sebagai anak yang memiliki arti, ya, maka hubungannya dengan orang tersebut akan menjadi kuat, ya,
Karena ikatan batin tadi ada keterikatan emosional ya dengan orang tuanya. Nah, disinilah orang tua ya tentunya yang menciptakannya itu. Ya, maka ciptakan keharmonisan di dalam hubungan. Wallahu alam bissawab. Ya, nah itu akan memperkuat hubungan kita dengan anak. Sebaliknya, yang berlawan dengan perbuatan itu akan mengurangi dan melemahkan hubungan. Contohnya, ya, menyepelekan, merendahkan, mengungkit-ungkit kesalahannya, mengungkit-ungkit jasa kita, ya, ya saya sudah sekolahkan kamu, saya sudah ini itu dan lain sebagainya. Nah ini nggak baik sebenarnya ya. Kita mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan atau mengungkit-ungkit kesalahannya, ya. Yang sebenarnya dia mungkin sudah memperbaiki diri, tapi kita ungkit-ungkit juga. Ini akan memperkeruh ya kita katakan hubungan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya hubungan tidak akan bertambah kuat dengan cara seperti itu. Bahkan akan memperkeruhnya. Dan ingat juga ya para ayah bunda, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hubungan yang kita katakan keharmonisan di dalam hubungan itu ya tidak selalu identik dengan ya kita katakan materi, pemberian materi, enggak, ya. Nah kadang-kadang segala sesuatu itu kita kaitkan dengan materi, ya. Hubungan tidak akan bertambah kuat dengan harta atau sesuatu yang bersifat materi, namun akan bertambah dengan rasa saling menghargai dan menghormati. Wallahu a'lam bishawab. Ya bukan dengan materi, ya bukan dengan harta, dengan uang, tidak. Tapi ya hubungan itu akan bertambah kuat dengan ya saling menghargai dan saling menghormati. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya materi kita pada pagi ini, dan selanjutnya kita akan persilakan ya kepada para pemirsa sekalian untuk ya bertanya melalui kita katakan WhatsApp atau line telepon. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Demikian ikhwan Islam azakumullah para pemerhati roja sekalian. Materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz dari pembahasan pentingnya dialog dan komunikasi dengan anak diambil dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah normal anak laki-laki umur 4 tahun tapi berbicaranya belum lancar dan sangat tidak jelas? Apakah hal ini masuk kepada tanda-tanda autis? Ya, ya tentunya yang pertama, ya orang tua harus tahu bahwa untuk bicara anak perlu belajar ya. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya berkali-kali bahwa untuk berbicara, untuk berkomunikasi, manusia itu perlu belajar. Maka di sini orang tua dari kecil, anak itu harus dilatih untuk berbicara. Ya. Dilatih untuk berbicara. Normalnya itu usia 2 tahun dia sudah mulai merespon ya apa yang kita katakan dan mengulang-ulangi apa yang kita ucapkan, ya. Nah, di situ sudah nampak responnya, gitu ya. Biasanya seperti itu normalnya, ya. Dia sudah mengenali bagaimana cara memanggil orang tuanya dengan sebutan apa, kan macam-macam ya. Ya anak memanggil orang tuanya, itu biasanya orang tua yang mengajarinya, ya. Sebutan apa yang dia pilih untuk dirinya, yang akan dipakai oleh anaknya, kan begitu. Biasanya ada abi umi kan begitu ya, ayah bunda atau papa mama dan jenisnya macam-macam ya, bahasa manusia dalam mengungkapkan statusnya sebagai orang tua, kan begitu ya. Nah anak sudah mulai mengerti itu bagaimana cara memanggil orang tua ya, dengan sebutan apa. Kemudian anak juga sudah mengerti bagaimana dia
menyebut namanya kan gitu ya. Ya, mungkin bukan nama lengkapnya ya, tapi nama istilahnya apa ya? Nama panggilan istilahnya ya. Oh, dia menyebut namanya dengan sebutan tertentu misalnya. Ya, jadi dia udah mengerti namanya. Dia sudah mengerti orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dan dia sudah mengerti bagaimana mengungkapkan perasaannya. Lapar, dia minta makan, minum, haus, dia minta minum. Ya, dan dia sudah mengerti benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya, misalnya ada hewan, ya dia mengerti ini kucing, ini burung kan begitu ya. Nah, itu usia ya mungkin 2 tahun ya, atau 1 tahun itu 1 atau 2 tahun itu sudah mulai lancar dia di situ. Ya sudah ada ya, nampak ya kemampuannya untuk berkomunikasi ya 1 sampai 2 tahun. Nah, lebih dari itu, nah ini perlu ya kita katakan perlu dikonsultasikan ya dengan apa namanya ya dokter ataupun yang berkompeten di dalam bidang tersebut untuk mengidentifikasi ini apakah penyakit atau sekedar karena kurang diajarkan saja kan begitu ya. Kadang-kadang karena kurang diajarkan atau karena ya dia tidak banyak terlibat komunikasi. Sebagian orang tua hanya menitipkan anaknya kepada babysitter mungkin kan begitu ya. Ya tahulah babysitter ya tergantung babysitternya kan begitu ya. Nah, jadi ya mungkin karena itu ya. Ya, tapi bisa jadi ya. Itu karena memang kelainan ya, karena penyakit. Ya, atau ada indikasi autis. Ya, tentunya yang bisa menetapkan ya, memvonis bahwa itu adalah penyakit ya atau autis adalah dokter tentunya ya. Nah, demikian. Ya, tentunya ada cara-cara untuk mengetahuinya ya atau diperiksakan ke orang yang ahli di dalam bidang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini harus jadi perhatian bagi orang tua ya. Nggak bisa orang tua di sini diam-diam saja dan merasa nggak ada masalah itu ya. Sebagaimana yang ini perlu ya bagi para orang tua bahwa anak itu perlu belajar untuk bicara. Ya nggak bisa dia bisa sendiri begitu ya. Perlu diajari. Ya, bahaya juga kalau dia bisa sendiri tanpa diajari. Nah, sebagian anak tumbuh menjadi anak yang nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, nggak bisa berbicara dengan baik karena nggak diajari. Ya, nah demikian.